Selamat datang Bapak dan Ibu Guru. Kali ini saya akan menjelaskan tentang topik 1 yaitu proses bisnis pada bidang teknik komputer dan telekomunikasi dengan materi subtopik 1.4 yaitu strategi implementasi, instalasi, konfigurasi, dan monitoring. Selamat belajar. Implementasi strategi adalah proses mengubah rencana strategis menjadi tindakan. Strategi implementasi bisnis memiliki tujuan di antara lain yaitu mendapatkan umpan balik, laporan kemajuan dari strategi atau rencana yang sudah dilakukan sesuai dengan target. Strategi implementasi bisnis merupakan penerapan strategi termasuk dalam tahapan manajemen strategi dalam berbisnis. Hal ini melibatkan penggunaan kemampuan manajerial, administratif dan persuasif dalam segala tindakan yang akan dilakukan. Rencana strategi bisnis biasanya berisi langkah-langkah dan proses secara rinci yang diperlukan untuk mencapai tujuan pada perusahaan atau instansi. Strategi implementasi dalam bisnis teknik komputer dan telekomunikasi meliputi 3 tahap utama, yaitu, tahap pertama terdapat instalasi, merupakan pemasangan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan di lokasi pelanggan. Proses ini memerlukan perencanaan yang cermat, pengaturan fisik yang tepat, dan pengujian untuk memastikan bahwa peralatan terpasang dengan benar. Yang kedua terdapat tahap konfigurasi, meliputi pengaturan sistem, jaringan, dan perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan spesifik pelanggan. Proses ini mencakup penyesuaian parameter, pengaturan keamanan, serta pengaturan jaringan untuk memastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan standar yang diinginkan. Dan pada tahap ketiga atau tahap akhir yaitu monitoring, berfokus pada pemantauan kinerja sistem secara teratur untuk mendeteksi dan menangani masalah atau gangguan segera setelah muncul. Proses ini melibatkan penggunaan alat pemantauan kinerja, analisis data, dan intervensi proaktif untuk memastikan bahwa sistem beroperasi secara optimal dan tanpa gangguan. Dengan menerapkan strategi ini secara efektif, perusahaan dapat memastikan bahwa instalasi perangkat keras dan perangkat lunak dilakukan dengan baik, konfigurasi sistem sesuai dengan kebutuhan pelanggan, dan pemantauan kinerja yang teratur dilakukan untuk memastikan kinerja sistem yang optimal dan pemecahan masalah yang cepat. Terdapat faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan, yaitu, yang pertama, produk yang dihasilkan. Merupakan produk yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang akan membuat mereka merasa puas dengan produk yang mereka beli. Yang kedua yaitu pelayanan yang ramah dan cepat dalam menanggapi keluhan pelanggan dapat membuat mereka merasa dihargai dan puas dengan pengalaman berbelanja mereka. Yang ketiga ada faktor emosional, di mana pelanggan yang merasa senang, nyaman, dan puas dengan suasana toko atau lingkungan pembelian yang baik akan lebih cenderung untuk kembali berbelanja. Lalu yang keempat terdapat iklan yang menarik, di mana akan memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang produk atau layanan dan juga dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir adalah memberikan kemudahan, di mana dalam proses pembelian seperti opsi pembayaran yang beragam atau pengiriman yang cepat dan aman juga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Berikut ini merupakan indikator kepuasan pelanggan yang biasa digunakan, yaitu, yang pertama adalah survei kepuasan pelanggan, merupakan pelanggan yang memberikan penilaian dan umpan balik terhadap produk atau layanan yang diterima. Yang kedua adalah ghost shopping, merupakan penyamaran sebagai pelanggan biasa dan membeli produk atau layanan. Setelah itu, menilai dan memberikan umpan balik terhadap pengalaman yang dialami selama menggunakan produk atau layanan tersebut. Yang ketiga yaitu tingkat sentimen pasar, di mana adalah mengukur kepuasan pelanggan dengan menganalisis data dan informasi yang terkait dengan pasar. Berikut adalah cara meningkatkan kepuasan pelanggan, di antaranya yaitu, menerima kritik dan saran, yang dimana menggunakan kritik dan saran tersebut untuk meningkatkan kualitas produk atau layanan. Selanjutnya dengan membuat produk agar mudah didapatkan, di mana dilakukan dengan memastikan produk mudah diakses dan didapatkan oleh pelanggan, dengan cara memasarkan produk melalui berbagai platform. Dan yang terakhir dengan memberikan pelayanan dan fasilitas tambahan, contohnya yaitu, memberikan layanan pengiriman gratis atau diskon dan memberikan garansi atau layanan purna jual yang baik. Terima kasih.
Bapak dan Ibu telah menyelesaikan pembelajaran pada subtopik ini. Semoga kita dapat bertemu kembali pada materi yang lain dan sampai jumpa.